Selamat pagi anak-anak. Ya, baik. Di pagi hari ini kita akan belajar secara bersama-sama dengan dua kelas yang berbeda. Di mana di sebelah kanan Bapak itu ada kelas 2, di sebelah kiri ada kelas 3. Di mana kita akan belajar dengan penuh semangat dan harus dengan giat. Nah, sebelum itu apakah ada yang berhalangan hadir pada pagi hari ini? Untuk di kelas 2 apakah ada? Nah, untuk di kelas 3 apakah ada juga? Oh, tidak. Baik, bagus sekali. Berarti kalian sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum itu, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh Bapak sendiri. Nah, berdoa dimulai. Doa selesai. Di mana atau melaksanakan pembelajaran kita baiknya menyanyikan salah satu lagu nasionalisme, yaitu tentang burung Garuda. Si ketua kelas akan memimpin untuk menyanyikan Garuda Pancasila itu. Baik, dimulai. Bagus sekali. Itu untuk menunjukkan bahwa kalian harus mempunyai semangat nasionalisme, cinta terhadap tanah air kita dan bangsa kita sendiri. Nah, untuk kelas 2 tadi kita telah selesai menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang Bapak ingin kalian menyiapkan alat maupun sumber belajar seperti buku tulis, pensil, dan juga buku paket yang akan kita gunakan sebagai pembelajaran atau sumber belajar. Begitu juga untuk kelas 3 sekarang. Kelas 3 juga keluarkan alat maupun sumber belajar apa yang akan kita pelajari hari ini dan ketersediaan alat yang akan menunjang kalian dalam belajar. Nah, untuk kelas 2 tadi sebelum kita mulai kalian sudah melaksanakan literasi? Oh sudah, baik. Buku apa yang kalian baca? Oh bagus. Abi tadi membaca buku bawang putih dan bawang merah. Ya bagus sekali. Nah, di mana dalam buku yang kalian baca, kalian lihat nggak bagaimana penggunaan huruf kapitalnya? Wah, melihat dari siapa? Oh Asoka. Oh tadi melihat bahwa penggunaan huruf kapital pada nama, di mana kata depannya atau huruf depannya diawali dengan huruf besar. Bagus sekali. Nah, sesuai dengan apa yang kalian lihat tadi, sekarang kita belajar tentang penggunaan huruf kapital yang baik dan benar. Nanti kalian akan mengidentifikasi atau mengetahui maupun memperbaiki bagaimana penggunaan huruf kapital dengan baik dan benar. Untuk sekarang kalian baca buku paket. Nah, buka ada buku paketnya Bapak suruh. Ya, kalian buka halaman 10. Lihat tentang aturan sarapan tubuh. Itu kalian baca terlebih dahulu. Nah, sekarang untuk kelas 3. Kelas 3. Tadi sebelum kalian sekolah, melihat nggak pintu? Oh, melihat. Nah, setiap pintu itu memiliki 4 ujung. Nah, sebelum ujung itu pasti kalian memperhatikan bahwa ada 2 pertemuan sehingga menghasilkan sebuah ujung. Lihat? Ya, bagus sekali. Nah, 2 pertemuan itulah yang kita namakan dengan sudut. Contoh menggunakan tangan. Pintu itu kan bentuknya kotak. Nah, pertemuannya inilah di mana ada 2 garis yang menghasilkan sebuah ujung. Ujung itu namakan dengan titik sudut. Nah, sesuai dengan itu sekarang kita akan belajar tentang sudut. Kalian akan mengidentifikasi yang mana namanya sudut dan mana yang bukan namanya sudut. Nah, sekarang kalian buka buku halaman 10, buku paketnya juga. Kalian lihat gambar-gambar sudut itu. Nah, kalian baca terlebih dahulu apa pengertian sudut dan yang mana bukan namanya sudut. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nanti kalian sudah membaca tentang aturan sarapan. Nah, dari yang apa yang kalian baca, bagaimana penggunaan huruf kapital dalam teks yang kalian baca? Oh ya, bagus, sudah sangat bagus dan sudah sangat
sesuai kalian dari yang kalian baca. Bagus sekali, berarti kalian memperhatikannya. Nah, dalam teks yang kalian baca itu tentang apa saja? Oh ya, bagus sekali, Kadek. Itu tentang apa saja yang kita lakukan sebelum kita melaksanakan sarapan pagi. Ada apa saja? Bagus mah. Ya, kita ada tentang harus berdoa dulu sebelumnya, mencuci tangan, duduk dengan rapi. Nah, hal itu yang kita lakukan dalam melaksanakan sarapan. Nah, sekarang kalian baca kembali teks tersebut dengan intonasi yang benar. Intonasi yang benar itu yaitu kalau kalian dalam teks yang kalian baca menemukan tanda titik, berarti kalian berhenti. Misal contohnya, ibu membeli baju ke pasar. Ibu pergi ke pasar pada pukul 7 pagi. Nah, itu contohnya, di mana berhenti dulu baru dilanjutkan. Kalau kalian menemukan tanda koma, kalian berhenti sebentar, seperti contohnya, ibu membeli baju ke pasar. Nah, kan ada perbedaan jedanya itu ya, seperti itu dalam membaca dan menggunakan intonasi yang benar. Nah, silakan dibaca kembali. Nah, sekarang untuk kelas 3 sekarang, apakah sudah selesai? Oh ya, nah, apa pengertian sudut untuk kelas 3 setelah kalian selesai membaca? Oh ya, bagus sekali, Dika tadi mengatakan sudut itu adalah pertemuan dua garis yang saling bertemu, dan pertemuan itu dinamakan dengan titik sudut. Nah, bagus sekali. Nah, sudut itu ada berbagai jenis. Ada yang namanya sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan juga sudut lurus. Nah, itu yang akan kita pelajari. Sebelum kita mempelajari hal tersebut, kalian ketahui dulu yang mana namanya sudut dan yang mana bukan namanya sebuah sudut. Coba kalian tulis di papan tentang sudut. Nah, dari yang Bapak buat di papan ini, coba kalian perhatikan kelas 3 untuk yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk yang nomor 1, apakah kita namakan sebuah sudut? Ya, bagus sekali. Kita namakan sebuah sudut karena pertemuannya itu menghasilkan sebuah titik sudut, atau pertemuannya dari dua garis itu saling bertemu. Nah, nomor 2 bagaimana? Ya, bagus sekali. Nomor 2 itu bukan kita namakan sebuah sudut. Kenapa? Karena ujung dari garis itu tidak saling bertemu, sehingga tidak menghasilkan sebuah titik sudut. Nah, tadi kalian sudah mengetahui tentang yang mana sudut dan bukan sudut. Sekarang Bapak tugaskan kalian untuk menggambar sebuah sudut. Nah, untuk itu kalian kerjakan dulu pada buku tugas kalian masing-masing. Silakan dikerjakan. Nah, untuk kelas 2, bagaimana? Sudah selesai membaca kembali? Bagus, sudah selesai. Bagus sekali. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penggunaan huruf pengganti nama Tuhan, di mana Tuhan itu dalam penulisannya harus kita awali dengan huruf apa? Ya, huruf kapital. Kenapa? Karena kita mengatakan atau menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah yang maha besar, maha agung. Itu pada saat penulisan kita harus menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian tentang pengganti nama Tuhan. Buat 5. Nah, sebelum kalian mengerjakan, nama pengganti Tuhan itu ada yang maha besar, yang maha besar, yang maha kuasa,
Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Itu yang kita gunakan sebagai pengganti nama Tuhan. Nah, sekarang silakan kalian buat dengan penggunaan huruf kapital yang baik dan juga yang benar. Silakan kalian kerjakan. Nah, sekarang untuk kelas 3. Kelas 3. Apakah sudah selesai tadi menggambar sebuah sudut? Nah, sudah, bagus sekali. Sekarang kalian tunjukkan kepada Bapak tentang apa yang telah kalian kerjakan atau kalian buat. Nah, bagus sekali. Kalian sudah berhasil membuat sebuah gambar sudut. Tetapi perlu Bapak tekankan lagi, dalam membuat gambar sudut, dua ujung atau pertemuan itu harus bertemu. Tidak boleh nanti lewat atau kurang, ya, harus bertemu. Sudah paham? Sudah, bagus sekali untuk kalian. Nah, sekarang kalian kerjakan di buku kalian tentang sudut, di mana di halaman 13 kalian buka, di sana ada soal-soal tentang sudut. Untuk itu kalian kerjakan terlebih dahulu. Nanti kita periksa kebenarannya dari jawaban kalian bareng-bareng. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, sekarang kelas 2 bagaimana? Sudah selesai? Oh, ada yang belum? Oh ya, silakan lagi dikit. Oh ya, silakan dikerjakan lagi. Nah, buat yang sudah, bagaimana? Apakah ada kendala? Oh, tidak. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang kalian bawa ke depan satu persatu. Dari apa yang kalian buat tadi sudah semuanya bagus. Semuanya sudah tahu bagaimana penggunaan huruf kapital. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, untuk Tuhan pasti kita akan menggunakan huruf kapital dalam penulisannya. Huruf kapital itu di awal sebuah kata. Ya, bagus sekali. Kalian sudah berhasil mengerjakan dengan baik. Nah, tadi kalian sudah berhasil menulis penggunaan huruf kapital seperti nama Tuhan dengan baik dan benar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang kalian baca kembali aturan sarapan tersebut dengan lafal dan intonasi yang benar lagi, supaya kalian lebih lancar membaca, mengetahui bagaimana intonasi dan lafal yang benar. Ya, silakan kalian baca terlebih dahulu lagi. Nah, sekarang untuk kelas 3 bagaimana? Dan saya mengerjakan soal? Sudah, bagus sekali. Sekarang bawa ke depan satu persatu ya. Bapak periksa kebenaran tentang soal yang kalian buat. Dari yang kalian buat, walaupun belum semuanya sempurna, tetapi sudah memenuhi nilai yang bagus-bagus. Berarti kalian sudah hampir paham. Sebenarnya kalian paham, tapi karena kalian tergesa-gesa mengerjakan sehingga kalian tidak membaca soal dengan baik. Ya, untuk itu kedepannya kalian harus pelan-pelan saja pahami dulu soalnya, baru kalian selesaikan. Ya, sudah paham? Nah, sudah? Ya, bagus sekali. Nah, sekarang kalian duduk dulu dengan rapi sebentar saja ya. Nah, untuk kelas 2 sudah selesai? Ya, sudah. Baik, bagus sekali untuk kalian kelas 2 dan kelas 3. Di mana hari ini kelas 2 kita sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital yang baik dan benar, dan juga bagaimana membaca dengan intonasi yang tepat dan lafal yang baik ya. Untuk kelas 3 hari ini kita sudah belajar tentang sudut. Nah, sebelum itu untuk kelas 2 bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak. Untuk kelas 3 apakah ada pertanyaan juga? Oh, tidak. Baik, bagus sekali. Di mana sebelumnya, sebelum mengakhiri pembelajaran ini untuk kelas 2, Bapak menugaskan kalian mengerjakan pekerjaan rumah di rumah ya. Kalian kerjakan halaman 15 pada buku paketnya. Untuk kelas
3, kalian kerjakan halaman 16 pada buku paket yang sudah kalian dapatkan ya. Nah, tadi karena kita awali dengan doa, maka hari ini kita akan akhiri juga dengan doa. Doa juga dipimpin oleh Bapak sendiri seperti tadi. Nah, untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri pembelajaran hari ini dan sampai bertemu besok, dan semangat nanti di rumah mengerjakan tugas rumahnya. Dah, terima kasih.